wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku. Pada pertemuan kali ini dalam mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Ibu tidak akan membahas materi, tetapi yang akan Ibu bahas mengenai kontrak pembelajaran mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Sebelumnya, Ibu akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama Ibu yaitu Susiyanti. Bisa kalian lihat di slide ini ada tanggal lahir, alamat, dan status ya. Oke, lanjut. Untuk mengenai kontrak pembelajaran akan dibahas terlebih dahulu tentang tata tertib siswa, yaitu kalian dalam mengikuti pembelajaran jarak jauh ini. Yang pertama, kewajiban kalian sebagai siswa yaitu kalian harus menonton video pembelajaran yang sudah terjadwal. Yang kedua, kalian harus berpakaian rapi dan sopan selama guru menyampaikan materi. Yang ketiga, dilarang tidur selama pembelajaran berlangsung. Yang keempat, kalian harus selalu mengikuti pembelajaran daring lebih dari 80% dari efektif. Yang kelima, kalian harus mengerjakan semua tugas dari guru yang bersangkutan. Yang keenam, kalian harus mengikuti dan melaksanakan kontrak belajar yang telah dibuat oleh guru dan disepakati oleh kalian. Next, untuk tata tertib Ibu sebagai guru, yaitu 1. Ibu harus mengecek kehadiran kalian setiap kalian masuk kelas pembelajaran jarak jauh ini. Yang kedua, Ibu memberikan pembelajaran sesuai dengan jadwal. Yang ketiga, memberikan nilai akhir kepada kalian dengan ketentuan persentase sebagai berikut. Tugas yaitu 20%, kuis 10%, penilaian tengah semester 30%, penilaian akhir semester 30%, dan kehadiran yaitu 10%. Yang terakhir, guru memberikan sanksi kepada siswa, kepada kalian apabila kalian melanggar peraturan yang telah disepakati bersama. Oke, next. Nah, untuk materi nanti yang akan Ibu sampaikan di dalam mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan ada 4 materi atau ada 4 bab yang harus Ibu sampaikan kepada kalian. Yang pertama yaitu nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktek penyelenggaraan pemerintahan negara, di mana ada 3 materi, ada 3 pembahasan. Yang pertama sistem pembagian kekuasaan, yang kedua kedudukan dan fungsi Kementerian Negara Republik Indonesia dan lambang pemerintah non-kementerian. Yang ketiga nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan. Untuk materi yang kedua yaitu ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, di mana di materi yang kedua ini akan dibahas 1. Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, 2. Kedudukan warga negara dan penduduk Indonesia, yang ketiga kemerdekaan beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa di Indonesia, yang keempat sistem pertahanan dan keamanan negara Republik Indonesia. Untuk materi yang ketiga yaitu kewenangan lembaga-lembaga negara, di mana ada 3 pembahasan yaitu suprastruktur dan infrastruktur sistem politik Indonesia, lembaga-lembaga negara Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta partisipasi warga negara dalam sistem politik Republik Indonesia. Nah, untuk materi yang terakhir yaitu tentang hubungan struktural dan fungsional pemerintah pusat dan daerah, di mana ada 3 materi, ada 3 pembahasan, yaitu 1. Desentralisasi atau otonomi daerah dalam konteks negara Kesatuan Republik Indonesia, kedua kedudukan dan peran pemerintah pusat dan daerah, serta hubungan struktural dan fungsional pemerintah pusat dan daerah. Next, untuk komponen penilaian, di sini Ibu akan mengambil 5 penilaian, di mana
Dalam 5 penilaian tersebut terdiri dari persentase-persentase. 1 yaitu tugas dengan persentase 20%, kuis yaitu dengan persentase 10%, penilaian tengah semester dengan persentase 30%, penilaian akhir semester dengan persentase 30%, dan kehadiran dengan persentase 10%. Nah, untuk KKM atau kriteria ketuntasan minimal yang harus kalian capai atau nilai terkecil diambil dari penilaian pengetahuan, penilaian sikap, dan penilaian keterampilan. Di mana di dalam penilaian pengetahuan itu terdiri dari kuis, tugas, PTS, dan PAS. Dari penilaian sikap, keaktifan kalian di dalam pembelajaran, serta kehadiran. Dan untuk keterampilan, itu ada diskusi dan portofolio atau pengumpulan tugas-tugas yang telah Ibu berikan kepada kalian. Oke, untuk pertemuan kali ini Ibu cukupkan sekian saja. Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Jaga kesehatan kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.